Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak macaku di rumah? Tentu kabar baik bukan? Nah, sekarang Ibu Guru akan mengajar melalui pengajaran jarak jauh. Tetapi sebelum pelajaran dimulai, Ibu Guru dulu memperingatkan kembali mengenai protokol kesehatan. Yang maju anak-anak macaku, yaitu jaga jarak. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan air yang bersih. Kemudian, memakai masker kalau keluar dari rumah. Bagus anak-anak macaku di rumah. Nah, sekarang sebelum pelajaran dimulai, biasanya kita akan membaca doa belajar. Ya? Nah, baiklah anak-anak macaku di rumah, kita mulai doa belajar. Doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Selesai. Nah, sekarang Ibu Guru lagi lanjutkan pelajarannya hari ini. Karena hari ini kita akan belajar tematik. Tetapi sebelum pelajaran dimulai, Ibu Guru dulu perlu ingatkan untuk menyiapkan alat tulisnya di rumah anak-anak maca di rumah. Nah, sekarang kita akan belajar tematik. Sekarang anak-anak maca di rumah, kita memasuki materi pelajaran, yaitu tematik kelas 3, tema 3, yaitu benda di sekitarku, dengan subtema 1, aneka benda di sekitarku, dengan pembelajaran 5, muat 3 muatan pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Nah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai di hari anak-anak ada 3. Yang pertama, dengan proses pengamatan, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet. Nah, yang kedua, dengan melengkapi tabel, siswa dapat menyusun informasi tentang benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet. Nah, tujuan yang ketiga, dengan melakukan pengukuran, siswa dapat mempraktekkan pengukuran dengan tepat. Ya, itulah tujuan yang kita akan capai anak-anak macaku di rumah. Nah, sekarang anak-anak macaku di rumah ada gambar, yaitu benda-benda yang terbuat dari bahannya terbuat dari kaca. Ada beberapa gambar di atas. Siapa yang bisa sebutkan anak-anakku gambar yang pertama? Ya, ada gambar botol. Botol ini biasa kita lihat di rumah ya anak-anakku maca. Biasa kita tempati minyak, kecap, ya. Nah, ada lagi gambar kedua anak. Gambar apa anak-anakku maca? Ya, itu seperti gelas minuman. Ya, bagus anak-anak macaku di rumah. Ini juga terbuat dari kaca. Kemudian, siapa yang bisa sebutkan anak maca gambar yang ketiga? Ya, bagus. Itu adalah gambar toples yang biasa ada di rumah. Di tempat untuk apa, Nana? Ya, kue Ibu Guru. Ya, bagus. Nah, ada di gambar yang keempat. Gambar apa, Nana, yang anakku biasa lihat? Yaitu gambar kacamata. Seperti ini Ibu Guru memakai apa, Nak? Kacamata yang terbuat dari kaca. Nah, kemudian benda-benda ada juga yang terbuat dari logam. Ya,
sifatnya tadi benda-benda yang dari kaca, ya, yaitu pertama kedap air dan tembus cahaya, artinya tembus cahaya itu bisa dilihat, ya. Nah, kemudian kita lanjut anak-anak macamku di rumah, benda-benda yang terbuat dari logam. Contohnya ada sendok. Ya, biasa kita pakai ini anak-anak. Sendok apa anak-anakku? Ya, sendok makan. Itu sendok ada juga namanya sendok makan, ada sendok sayur, ada garpu. Biasanya ini semua terbuat dari logam. Kemudian ada gambar berikutnya. Siapa yang bisa sebutkan anak-anak macamku di rumah? Ya, ada gambar panci yang biasa ibu gunakan untuk apa anak-anakku? Ya, bagus untuk memasak. Ya. Kemudian ada lagi gambar ketiga yang biasa anak-anakku pakai untuk membeli jajan. Apa itu anak-anak macamku di rumah? Yaitu uang koin atau uang logam yang terbuat dari logam. Ya. Kemudian ada lagi gambar yang paling di bawah itu anak-anak biasa lihat. Apa namanya? Yaitu adalah baut yang biasa digunakan untuk tukang besi. Nah, itulah gambar benda-benda yang terbuat dari logam. Kemudian benda-benda ini mempunyai juga sifat. Bagaimana sifatnya anak-anak macamku di rumah? Ada. Pertama, kuat, ya. Yang kedua, dapat dibentuk. Artinya dapat dibentuk apa? Seperti sendok, ya, panci, ya, itu namanya dapat dibentuk. Dan penghantar panas yang baik. Ya, itulah sehingga bahan ini banyak digunakan di rumah sebagai bahan untuk memasak ibu-ibu di rumah. Nah, ada lagi yang ketiga, yaitu benda-benda yang terbuat dari bahannya terbuat dari karet. Ya, contoh bendanya kita lihat ada gambar apa anak-anakku macam? Siapa yang bisa sebutkan? Itu ada sendal, namanya sendal jepit yang terbuat dari karet atau plastik. Kemudian ada gambar bola yang biasa anak-anakku pakai untuk bermain. Ya, ini bahannya semua terbuat dari karet. Kemudian ada apa lagi? Ada gambar, itu ada gambar gelang, ya, pakai untuk bermain. Kemudian ada lagi gambarnya. Siapa yang bisa sebutkan anakku macam di rumah? Ya, ada gambar ban mobil. Jadi ban mobil itu yang hitam itu terbuat dari karet. Kemudian ada lagi apa itu anak-anak macamku di rumah? Yaitu ada sepatu, namanya sepatu karet yang terbuat dari karet atau plastik. Nah, itulah contoh benda-benda yang terbuat dari karet. Kemudian, benda ini juga mempunyai sifat, ya, yaitu elastis. Apa? Mungkin ada anak-anak macamku di rumah yang bertanya, apa itu elastis, Ibu Guru? Ya, contohnya ada gambar tadi tuh gelang karet. Gelang ini kan bisa kita apa? Bisa kita kendorkan, bisa juga kita kencangkan. Itu yang dinamakan dengan elastis. Ya. Nah, anak-anak macamku di rumah, setelah kita pelajari tadi materinya, yang ketiga macam benda itu, anak-anakku bisa mengisi tabel pengamatan. Ya. Ada 3 kolom di atas. Yang pertama ada nomor, kemudian kolom kedua ada nama bendanya, kemudian kolom ketiga ada bahan pembentuk benda tersebut. Ya. Nah, anak-anak macamku di rumah, siapa kira-kira yang bisa isi nomor 1? Ya, bagus anak-anak macamku di rumah. Nama bendanya misalnya gelas, ya, gelas yang biasa kita pakai minum di rumah. Bahan pembentuknya itu dari mana anak-anak? Ya, bagus, dari kaca. Ya, pintar anak-anakku. Nah, sekarang coba kita, siapa lagi
nomor 2, nama bendanya kira-kira apa? Ya, misalnya ban mobil yang sesuai dengan tadi gambarnya toh. Itu ban mobil, bahan pembentuknya dari mana, Nana? Iya, bahan pembentuknya dari karet. Ya, mungkin anak-anakku bisa isi ini kolomnya nomor 1 sampai nomor 5. Anak-anak pembaca di rumah bisa isi. Ya. Kemudian kita lanjut, anak-anak bacaku di rumah, ada lagi bagan. Ya, yang bagan ini tertera bahan pembentuk bendanya, ada yang dari kaca, ya. Kemudian ada bahan dari kaca, itu kosong. Kemudian ada kotak kosong, 2 di situ. Anak-anak macaku di rumah mungkin bisa isi, ya. Kemudian kita lanjut ke bawahnya, anak-anak macaku di rumah. Kaca tadi ini mempunyai sifat bahan, ya. Sifatnya bagaimana? Ya, pertama tadi ibu guru masih ingat, atau mungkin anak-anak macaku di rumah masih ingat sifatnya, yaitu kedap air, ya. Apalagi tebus pandang. Kemudian contoh bendanya apa, anak-anakku? Mungkin contohnya gelas, kacamata, ya. Itu sifat-sifat daripada kaca. Nah, lanjut kemudian kita, setelah tadi materinya kita lalui, mari kita perhatikan penggaris yang kita biasa pakai untuk mengukur satuan panjang. Penggaris ini yang ibu guru pegang terbuat dari apa, anak-anak macaku di rumah? Ya, bagus. Ini penggaris terbuat dari bahan logam atau besi. Nah, ini penggaris tertera satuan panjang, ya. Ada satuannya misalnya sentimeter, ya. Kemudian sentimeter itu disingkat dengan cm. Kemudian ada meter yang biasa disingkat dengan meter, dan milimeter yang biasa disingkat dengan mm. Inilah yang biasa kita pakai untuk mengukur. Ini terbuat dari logam. Nah, setelah mempelajari tadi satuan panjang dengan menggunakan penggaris, nah mungkin anak-anakku bisa mengisi contoh soal di bawah. Nah, perhatikan, 1 meter itu mau dijadikan sentimeter, ya. 1 meter sama dengan berapa sentimeter, ya. 1 meter mau dijadikan sentimeter. 1 meter sama dengan 100 sentimeter, karena 1 itu dikali dengan 100, ya. Kemudian 1 meter ini kita mau jadikan milimeter. Jadi 1 meter itu sama dengan berapa milimeter? Ini dikali 1000. Jadi 1 meter sama dengan 1000 milimeter. Ya, mungkin anak-anak macaku di rumah mengerti? Iya, bagus sekali. Nah, setelah tadi mendengarkan penjelasan ibu guru, ya, mungkin anak-anakku bisa menjawab contoh soal. Ya, ini bisa dikerjakan di rumah, ya. Yaitu 200 cm sama dengan berapa meter. Dari sentimeter mau dijadikan ke meter, ya. Kemudian soal kedua, 500 cm sama dengan berapa meter. Mungkin ada anak-anak yang bisa kerja, ya. Nah, yang soal yang ketiga, 6 meter sama dengan berapa sentimeter. Kemudian soal berikutnya, 7 meter berapa sentimeter. Nah, itulah anak-anakku baca di rumah, ya. Nah, lanjut, anak-anak bacaku di rumah.
kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini setelah materi pelajaran ada dua. Yang pertama, benda ada yang terbuat dari kaca. Kemudian ibu bukan tadi contohnya, ada yang terbuat dari kaca, logam, karet, dan memiliki sifat yang berbeda-beda. Kemudian kesimpulan yang kedua, meter biasa disingkat dengan meter, sentimeter yang biasa disingkat dengan cm, dan milimeter yang biasa disingkat dengan mm itu adalah satuan panjang. Ya. Nah, anak-anak macamku di rumah, demikian dulu penyampaian materi untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan untuk ibu guru sendiri. Nah, anak-anak macamku di rumah, tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.